Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tradisi ketujuh dalam tradisi teori komunikasi menurut Craig dan Muller, yaitu tradisi retorika, tradisi semiotik, tradisi fenomenologi, tradisi cybernetik, tradisi sosio-psikologikal, tradisi sosiokultural, dan terakhir tradisi kritis. Saudara sekalian, jumlah teori komunikasi sangat banyak dan terus berkembang. Maka untuk memudahkan kita mempelajari teori-teori komunikasi, maka kita perlu mengelompokkan teori-teori komunikasi ke dalam 7 tradisi, sehingga kita bisa membedakan antara tradisi retorika, tradisi semiotik, dan sebagainya, beserta teori-teori yang terkait dengan tradisi itu. Nah, saudara sekalian, tujuan dari adanya pengelompokan berdasarkan tradisi bukan untuk mengkotak-kotakkan ilmu komunikasi, tapi untuk memahami perspektif pendekatan yang tepat ketika kita mempelajari suatu teori komunikasi atau saat kita melakukan penelitian komunikasi. Nah, saudara sekalian, 6 tradisi teori komunikasi sudah kita jelaskan dalam video-video sebelumnya. Maka kita akan menjelaskan tradisi ketujuh, yaitu tradisi kritis. Saudara sekalian, tradisi kritis ini mengkaji mengenai perbedaan-perbedaan yang mendominasi dalam masyarakat, serta adanya kesenjangan, ketimpangan yang perlu diatasi, yang perlu diselesaikan sehingga terjadi satu keseimbangan, terjadi satu dinamika yang positif di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Dalam kehidupan ini kita melihat bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alami. Misalnya perbedaan berupa ras, warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, agama, budaya, jenis kelamin, wilayah, pendapatan, identitas, kesenangan, hobi, pekerjaan, atau apapun yang ada pada diri kita dan orang lain. Ini adalah sesuatu perbedaan-perbedaan yang secara asali yang sudah kita bawa sesuai dengan kondisi kehidupan kita, kondisi komunitas kita, budaya kita, bangsa kita, atau dimanapun kita tinggal. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang memang natural, yang harus kita terima. Namun demikian, dalam menghadapi berbagai bentuk perbedaan-perbedaan itu, kita sering melihat adanya ketimpangan, adanya dominasi, bahkan penindasan. Sehingga para ahli kritis melihat ketimpangan, dominasi, dan penindasan dalam perbedaan-perbedaan itu harus dikritisi, harus diubah, harus diperbaiki, sehingga semua perbedaan-perbedaan itu berada dalam satu sinergi, berada dalam satu kesetaraan, dan dinamisasi yang berdasarkan pada keseimbangan, berdasarkan pada sinergi. Nah, saudara sekalian, tradisi kritis memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, tradisi kritis mencoba memahami sistem-sistem yang sudah dianggap baku atau ideologi yang mendominasi masyarakat. Yang kedua, para ahli kritis tertarik untuk melihat membuka kondisi sosial yang menindas,
dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau kebebasan dan berkecukupan. Dan yang ketiga, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori-teori dengan tindakan. Sehingga apa yang kita pikirkan bisa kita lakukan. Apa yang kita pahami bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Teori itu bersifat normatif, sedangkan tindakan untuk mencapai perubahan dalam kondisi yang mempengaruhi masyarakat itu bersifat praktis. Karena itu, teori kritis ini tertarik untuk menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu, melakukan suatu advokasi, melakukan suatu perjuangan untuk melahirkan perubahan, melahirkan keseimbangan, dan sinergitas di dalam kehidupan. Saudara sekalian, para ahli kritis ini tertarik untuk mengkaji bagaimana pesan-pesan itu memperkuat penekanan dalam masyarakat. Ya, karena seringkali pesan-pesan yang disampaikan oleh media, yang disampaikan oleh para aktor politik, aktor sosial, itu justru memperkuat adanya dominasi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, para ahli kritis ini mengkaji tindakan-tindakan sosial dan mereka juga berfokus pada wacana, teks yang mempromosikan ide-ide tertentu yang membentuk dan mempertahankan kelompok dominan atau kelas tertentu. Ini yang dipelajari. Apakah teks, bahasa, pesan-pesan yang selama ini ada, baik di media massa maupun yang disampaikan oleh aktor-aktor itu, justru menjadi satu alat untuk menciptakan tekanan dan dominasi kepada kelompok-kelompok yang tidak berdaya atau kelompok-kelompok pinggiran. Karena itu muncullah analisis wacana kritis yang memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang memunculkan berbagai tindakan, proses, sistem, dan rangkaian penekanan-penekanan tersebut tanpa memisahkan komunikasi dan faktor lain pada seluruh sistem kekuatan yang bersifat menekan. Jadi analisis wacana kritis ini menganalisa teks yang bersifat mendominasi yang menimbulkan tekanan dapat diketahui. Sehingga kita dapat mengubah pesan-pesan itu, kita dapat menciptakan pesan-pesan baru, atau kita memberikan pesan-pesan yang bersifat penyeimbang untuk mendorong masyarakat lebih berdaya, lebih tahan terhadap perubahan, terhadap dominasi, dan mereka bisa bangkit untuk melahirkan satu karya-karya, melahirkan kesempatan-kesempatan baru di dalam kehidupan orang-orang yang selama ini berada dalam tekanan. Jadi, analisis wacana kritis ini juga dapat digunakan untuk merekonstruksi sosial melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media maupun pesan yang disampaikan secara langsung. Nah, saudara sekalian, teori-teori yang terkait dengan tradisi kritis ini antara lain Marxisme, kemudian critical theory dari Frankfurt School, postmodernisme, seni budaya, poststrukturalisme, postkolonialisme, dan kajian feminisme. Teori-teori ini merupakan suatu kajian kritis untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi sosial yang bersifat hegemoni, yang bersifat dominasi, sehingga ada kelompok-kelompok yang tidak berdaya, kelompok-kelompok pinggiran yang tidak mendapatkan satu kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Dan demikian, melalui analisa kritis ini, kita dapat memberdayakan orang-orang dimanapun dalam suatu perubahan-perubahan positif, baik yang dilakukan secara personal, komunitas, maupun di dalam masyarakat.
Demikian pembahasan kita mengenai tradisi kritis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.